Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Jumat Berkah 19 April tahun 2024.
وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Video pembelajaran. Kejujuran, sebuah nilai yang tak ternilai, menjadi pondasi karakter yang kokoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kompleksitas dan tuntutan, kejujuran bukan hanya sekadar sifat yang dihargai, tetapi juga sebuah pilihan untuk menjalani hidup dengan integritas. Dalam video ini, kita akan membahas ciri-ciri orang jujur, menggali tanda-tanda kejujuran yang mencirikan individu tersebut. Dari kepribadian yang tenang hingga keengganan terhadap basa-basi, mari kita telusuri bersama ciri-ciri yang menandai kehadiran kejujuran dalam karakter seseorang. Melalui pemahaman ini, diharapkan kita dapat lebih menghargai dan memupuk nilai kejujuran dalam diri kita sendiri serta di sekitar kita. 1. Kepribadian yang tenang. Dalam dunia yang penuh dengan kehidupan sehari-hari yang dinamis, kejujuran memainkan peran penting dalam membentuk karakter seseorang.
Salah satu ciri khas orang yang jujur adalah kepribadian yang tenang. Mereka tidak cenderung bersikap gelisah atau gugup saat menyampaikan informasi atau berbicara tentang suatu hal. Orang jujur mampu menjaga ketenangan dalam situasi apapun, baik itu ketika memberikan pengakuan yang sulit maupun ketika menghadapi konfrontasi. Sikap yang tenang ini mencerminkan kepercayaan diri dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatan mereka. Jika kita ingin mengidentifikasi seseorang yang jujur, salah satu tanda utamanya adalah kemampuan mereka untuk tetap tenang dan terkendali dalam setiap situasi. Kepribadian yang demikian memberikan kesan bahwa kejujuran adalah nilai yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan eksternal. 2. Nada bicara stabil. Seiring dengan kepribadian yang tenang, ciri lain yang mencolok pada orang jujur adalah nada bicara yang stabil. Orang yang jujur tidak hanya menunjukkan ketenangan dalam sikap fisiknya, tetapi juga dalam cara mereka berbicara. Nada bicara yang stabil mencerminkan kejujuran dan konsistensi dalam penyampaian informasi. Orang yang jujur tidak cenderung berbicara terbata-bata atau dengan nada yang tidak stabil. Sebaliknya, mereka menyampaikan pesan dengan tenang, jelas, dan tanpa kebingungan. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata yang diucapkan bukanlah hasil rekayasa atau usaha untuk menyembunyikan sesuatu. Kejujuran mereka tercermin dalam kemampuan untuk berbicara dengan mantap tanpa perlu mencari-cari kata atau menyusun cerita yang rumit. Dalam interaksi sehari-hari, perhatikanlah stabilitas nada bicara seseorang. Orang yang memiliki ciri-ciri jujur akan mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan mereka dengan cara yang tegas dan meyakinkan, tanpa adanya keraguan yang mencurigakan. 3. Tidak merasa harus menyenangkan orang lain. Ciri lain dari orang yang jujur adalah ketidakcenderungan untuk merasa harus menyenangkan orang lain dengan kata-kata yang mungkin bersifat menghibur atau memanis-maniskan keadaan. Orang jujur berbicara apa adanya tanpa memperhitungkan apakah kata-katanya akan menyenangkan atau mungkin menyinggung perasaan orang lain. Ini bukan berarti bahwa orang yang jujur tidak peduli terhadap perasaan orang lain, tetapi lebih pada prinsip bahwa kejujuran mereka diutamakan. Mereka tidak akan berkompromi dengan kenyataan hanya untuk membuat orang lain senang atau merasa nyaman. Sifat ini kadang membuat orang jujur dianggap kurang sensitif, padahal sebenarnya mereka berkomitmen untuk berbicara sesuai dengan kebenaran, tanpa menyamarkan atau mengubah fakta demi menyenangkan orang lain. Jadi, ketika melihat seseorang yang tidak terlalu khawatir tentang menyenangkan orang lain dengan kata-kata manis, mungkin saja kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi. Mereka lebih memilih kebenaran daripada kepopuleran sementara atau kenyamanan sosial. 4. Memiliki keyakinan yang kuat. Salah satu ciri yang mencolok pada orang yang jujur adalah keberadaan keyakinan yang kuat dalam diri mereka. Orang-orang jujur memiliki prinsip hidup yang teguh dan keyakinan yang tidak mudah tergoyahkan. Keyakinan ini menjadi pondasi moral dan karakter mereka, memandu setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Keberanian untuk berbicara jujur seringkali berakar pada keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai tertentu. Orang yang jujur memiliki standar moral yang kokoh, dan mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau pandangan orang lain. Mereka yakin bahwa kejujuran adalah landasan yang tak tergantikan untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Ketika melihat seseorang dengan keyakinan yang teguh dan tidak tergoyahkan, ini bisa menjadi indikasi bahwa orang tersebut memiliki integritas tinggi dan mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai yang diyakininya. Kejujuran mereka bukan hanya tentang berbicara jujur, tetapi juga mencerminkan keberanian untuk mengikuti keyakinan dan prinsip hidup yang telah mereka anut. 5. Tidak suka melebih-lebihkan perkataan yang diucapkan. Ciri khas lain dari orang jujur adalah kecenderungan untuk tidak melebih-lebihkan perkataan yang diucapkan.
Mereka berbicara dengan singkat, padat, dan jelas, tanpa memanipulasi fakta atau menambahkan bumbu-bumbu yang tidak diperlukan. Pendekatan ini mencerminkan keinginan untuk tetap konsisten dengan kenyataan dan menghindari kesan berlebihan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Orang jujur mengutamakan kejelasan dalam berkomunikasi. Mereka tidak suka membuat cerita yang berlebihan atau mengubah fakta agar terdengar lebih menarik. Hal ini membantu menciptakan lingkungan di mana kepercayaan dapat tumbuh, karena orang-orang tahu bahwa informasi yang diberikan tidak disulap atau dilebih-lebihkan. Jika kamu mendengar seseorang yang selalu berbicara secara langsung, tanpa banyak hiasan atau dramatisasi, mungkin kamu sedang berinteraksi dengan seseorang yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi. Mereka berbicara sesuai dengan apa yang mereka alami atau ketahui, tanpa menambahkan sentuhan yang tidak perlu untuk memperindah kisah. 6. Tidak suka bergosip di belakang orang lain. Salah satu ciri yang mencirikan orang jujur adalah sikap mereka yang tidak suka bergosip di belakang orang lain. Orang yang jujur cenderung memilih untuk berbicara terang-terangan di depan orang tersebut ketimbang membicarakannya secara diam-diam di belakang. Menghindari gosip bukan hanya tentang kejujuran verbal, tetapi juga mencerminkan integritas moral. Orang jujur menyadari bahwa membicarakan orang lain di belakang mereka dapat merusak kepercayaan dan hubungan interpersonal. Oleh karena itu, mereka lebih suka berbicara langsung kepada individu yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah atau menyampaikan pendapat. Jika kamu memiliki teman atau rekan yang tidak cenderung bergosip dan lebih suka berbicara secara terus terang tentang permasalahan, ini bisa menjadi indikasi bahwa orang tersebut memiliki nilai kejujuran yang tinggi. Mereka menghargai kejujuran tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan, dan tidak ingin menyebabkan konflik dengan berkomentar di belakang punggung orang lain. 7. Tidak merasa takut dikucilkan. Orang yang jujur tidak merasa takut untuk dikucilkan atau dikecam oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Mereka memiliki keberanian untuk berdiri teguh pada prinsip-prinsip mereka, bahkan jika itu berarti menjadi minoritas atau tidak populer di antara orang-orang di sekitar mereka. Pentingnya kejujuran bagi orang-orang ini melebihi kebutuhan akan persetujuan sosial. Mereka tidak akan menyesuaikan nilai atau keyakinan mereka hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Pilihan untuk tidak takut dikucilkan juga mencerminkan ketegasan karakter dan kemampuan untuk mempertahankan apa yang diyakini sebagai benar. Jika Anda mengamati seseorang yang tampil dengan keyakinan dan keteguhan meskipun mungkin berada di luar arus utama atau berbeda dari mayoritas, ini bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut memiliki nilai kejujuran yang sangat kuat. Mereka memilih untuk tetap setia pada diri mereka sendiri dan prinsip hidup mereka, tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial untuk berpikir atau bertindak seperti yang diinginkan orang lain. 8. Berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka adalah ciri-ciri penting dari orang yang jujur. Orang jujur tidak hanya berbicara sesuai dengan fakta, tetapi juga memiliki keinginan untuk memahami perspektif orang lain. Mereka cenderung memiliki pemikiran yang terbuka terhadap berbagai pandangan dan ide, yang dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk menerima dan menghormati opini orang lain. Berpikiran terbuka memungkinkan orang jujur untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. Mereka tidak terpaku pada pandangan sempit atau terbatas, melainkan bersedia mempertimbangkan berbagai argumen sebelum membuat kesimpulan. Jika kamu berinteraksi dengan seseorang yang tidak hanya jujur dalam ungkapan kata-katanya, tetapi juga terbuka terhadap gagasan dan pandangan orang lain, kemungkinan besar kamu berada di depan individu yang memiliki nilai kejujuran dan kebijaksanaan. 9. Tidak suka basa-basi. Ciri khas orang jujur selanjutnya adalah ketidakcenderungan untuk berbasa-basi atau mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikatakan. Orang yang jujur menyadari bahwa terlalu banyak berbicara tidak selalu menghasilkan komunikasi yang bermakna, bahkan bisa menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman. Mereka tidak suka membuang-buang kata-kata pada percakapan yang tidak memiliki substansi.
Hal ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam berkomunikasi, tetapi juga menggambarkan kejujuran dalam menyampaikan pesan. Orang jujur lebih memilih untuk berbicara ketika memang diperlukan, dan kata-kata mereka biasanya memiliki bobot dan makna yang jelas. Jika kamu berada di sekitar seseorang yang cenderung berbicara dengan singkat dan langsung pada intinya tanpa membuang-buang kata, mungkin kamu berinteraksi dengan orang yang memiliki ciri-ciri kejujuran. Mereka tidak melibatkan diri dalam basa-basi karena menghargai waktu dan mengutamakan ketepatan dalam berkomunikasi. 10. Teman baik dengan integritas tinggi. Orang yang jujur sering kali menjadi teman baik dengan integritas tinggi. Mereka hadir saat teman-teman mereka membutuhkan dukungan dan menjadi pendengar yang setia. Integritas mereka tercermin dalam cara mereka menjalani hubungan persahabatan dengan kejujuran dan kepercayaan. Teman yang jujur tidak hanya ada di saat-saat baik, tetapi juga di saat-saat sulit. Mereka tidak takut untuk memberi saran yang jujur atau menyampaikan pendapat mereka dengan tulus demi kebaikan teman-teman mereka. Hubungan ini dibangun di atas dasar kejujuran dan saling percaya, menciptakan ikatan yang kokoh dan bermakna. Jika kamu memiliki teman yang selalu bersedia mendengarkan, memberi dukungan, dan memberikan masukan yang jujur, kamu mungkin beruntung memiliki seseorang yang tidak hanya teman baik, tetapi juga memiliki integritas tinggi. Mereka tidak akan berbohong atau menyembunyikan kebenaran demi menjaga hubungan, tetapi mereka memilih untuk membangun persahabatan yang kuat dengan dasar kejujuran. Kejujuran bukan hanya sekadar sifat, melainkan fondasi utama dalam membangun kehidupan yang bermakna dan penuh integritas. Melalui ciri-ciri yang telah dibahas, kita memahami bahwa orang yang jujur memiliki nilai-nilai yang kokoh, seperti keberanian, integritas, dan ketegasan dalam menjalani hidup. Dalam setiap interaksi, kejujuran menciptakan hubungan yang kuat, membangun kepercayaan, dan menghindarkan diri dari kompleksitas kebohongan. Orang yang jujur tidak hanya menjadi panutan dalam menyampaikan kebenaran, tetapi juga menciptakan lingkungan di sekitar mereka yang diwarnai oleh nilai-nilai positif. Pak Faiz, banyak tuh kalau orang cerita tentang Pak Faiz, itu tentang ketenangannya. Jadi bukan hanya suaranya yang lembut, kemudian pembawaannya juga. Nah, masalahnya Pak Faiz, jenengan ini hidup di tengah zaman anak muda yang justru banyak mengalami kondisi sebaliknya. Jadi mereka selalu dibuat terburu-buru, selalu dibuat gak tenang, gitu, menggebu-gebu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mereka tuh pengen untuk bersikap lebih tenang, pelan-pelan. Nah, cuman nggak bisa. Gimana ininya Pak Faiz ya? Tipsnya? Sulit ya memang, karena memang zaman hari ini itu memang di antara pencirinya serba cepat. Apa saja serba cepat. Jangankan yang besar-besar ya. Sekedar nge-share informasi saja kan kita balapan itu kan. Ada teman sakit, teman meninggal, siapa yang lebih dulu mengabarkan itu kan rasanya bangga. Wah, saya lebih tahu duluan gitu. Jadi apa saja sekarang orang pinginnya serba cepat. Ya kalau bahasanya orang modern itu kan inginnya efektif, efisien. Nah itu penerjemahnya kadang-kadang jadinya instan. Efektif, efisien ini terus sering diterjemahkan jadi instan. Apa-apa ingin segera, ingin cepat. Nah memang problemnya adalah kalau kita hidup hanya mengandalkan kecepatan, efeknya nanti dua. Yang pertama, kita tidak bisa menikmati hidup. Hidup serba cepat itu kan kayak dikejar-kejar terus. Kemudian, iya, ngos-ngosan. Yang kedua, banyak hal terlewatkan. Jadi waktu itu kan kalau kita tidak perhatikan, misalnya di sekeliling kita banyak hal bermanfaat, begitu kita pinginnya cepat saja, mungkin kita bisa dapat 5 tapi cuma dapat 2 karena keinginan cepat itu tadi. Dan mungkin ini juga Pak Faiz ya, akhirnya ada hal-hal yang sebenarnya menarik atau penting bahkan tapi terlewatkan. Iya. Kayak saya dulu itu ketika masih ngantor,
kan sering kali atau bahkan selalu itu terburu-buru karena Iya. berkejaran dengan waktu. Iya. Nah akhirnya ada Video teman-teman tuh pembelajaran. yang cerita, oh di sana tuh ada taman bagus, ada kafe bagus, yang sebenarnya tiap hari saya lewati, tapi saya gak ngeh Iya, gitu, karena terburu-buru. Iya, karena kita terburu-buru. Kalau pakai bahasa lain, kalau kita selalu dengan mode terburu-buru, khawatirnya dangkal. Jadi kalau ilmu misalnya terburu-buru, ya hasilnya Video dangkal. dakwah. Jadi ngertinya hanya itu, dia tidak telaten untuk sabar, mungkin banyak hal lain yang harus saya ketahui. Itu kalau dalam hal ilmu. Jadi maka yuk penting untuk latihan sabar, mengendalikan proses, mengendalikan kesabaran mengikuti step-step sesuatu. Ini menurut saya penting. Makanya tadi saya sebut yang pertama, kita itu sering tidak menikmati hidup. Orang itu kalau mengejar kesuksesan ya, mencari keberhasilan ya, segera ingin hidupnya naik derajatnya ya. Tapi yang sering orang lupa itu menikmati step demi step, tahap-tahap dalam hidupnya ini. Ini yang kemudian ya bahasanya tadi ingin cepat, tapi padahal proses itu kan juga perlu kita nikmati. Nah, itu antara lain efeknya. Tapi ya memang generasi hari ini mungkin sejak lahir sudah terkondisikan begitu. Beda zaman saya, mungkin termasuk era Habib ya. Zaman kecil itu kan masih banyak hal yang membuat kita ritmenya tidak secepat hari ini. Saya ngalamin era tidak ada listrik, kemudian ada listrik. Saya ngalami era tidak ada internet, kemudian ada internet. Mungkin zaman Habib awal-awal dulu kalau nulis ya ngetik biasa. Pakai mesin ketik. Ya, terus komputer itu era zaman dulu MS-DOS sama yang pakai WordStar. Saya masih ingat, saya skripsi saya pakai WordStar. Gitu. Pentium dari yang paling awal sampai jadi yang kalau ngeprint itu satu halaman bisa 1 menit sendiri, krik, iya kan itu ya. Nah, itu kita mengalami yang ritmenya agak lambat. Tapi sekarang kan sekali ngeprint bisa 1 menit sekian puluh halaman, sudah cepat. Jadi memang modenya hari ini itu mode yang serba cepat. Maka penting memang kalau bahasanya filsafat itu ada momen-momen kita menarik diri sebentar. Termasuk yang muda-muda. Menarik diri dari dari dilibat oleh sistem yang serba cepat ini. Kalau dalam agama ada momen kita dianjurkan melakukan muhasabah, kita dianjurkan melakukan tafakur, tadabbur tentang ritme hidup kita ini. Itu menurut saya momen-momen yang penting kita manfaatkan. Bukan berarti kita harus lambat, Pak. Enggak. Cepat oke, efektif oke, efisien oke, tapi semoga tidak dangkal tadi. Semoga tidak banyak hal yang penting-penting terlewatkan. Semoga tidak membuat kita tidak menikmati hidup, akhirnya kurang bersyukur. Iya. Tapi mengendalikan dirinya itu gimana, Pak Faiz ya? Agar tadi kayak sabar dan lain sebagainya. Kalau untuk saya sih, saya tidak tahu kok tiba-tiba kata orang, wah Pak Faiz itu. Padahal mungkin ya enggak juga, ya kadang-kadang ya gelisah juga, kadang-kadang ya bingung juga, kadang-kadang ya rasanya terburu-buru juga pasti ada itu. Tapi menurut saya begini, jadi untuk ritme yang cepat tadi, kalau bahasa permobilan, itu kita harus punya kendali penuh terhadap mobil ini dan remnya juga harus pakem. Jadi kita tahu kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Jangan gas terus. Naik kendaraan itu kadang, saya kok gini ya, itu mungkin perlu menarik diri sebentar. Saya kok sudah rutin kayak gini terus, apa ini kondusif ya, apa ini positif ya. Itu saatnya kita. Jadi momen muhasabah ini diaktifkan sehingga nanti kita tidak terjebak muter di situ terus sistem. Saya ingat ada seorang filosof namanya Marcuse dari Jerman. Dia mengibaratkan hidup kita yang serba cepat hari ini itu seperti kita naik bis mewah. Bisnya ini mewah, fasilitasnya luar biasa. Mungkin di dalamnya ada karaoke-nya, ada AC-nya, ada toilet, mewah macam-macam. Tapi kita tidak tahu bis ini mau kemana. Jadi apakah ke jurang ataukah ke mall atau kemana. Yang penting bisnya mewah. Nah, hidup kita hari ini karena kita modenya serba cepat, kadang-kadang kita lupa. Kita ini mau apa sih? Iya, kita ini arahnya kemana? Tujuannya apa? Kita punya HP canggih, kita punya mobil mewah, kita punya jabatan tinggi, gelar hebat. Terus buat apa, untuk apa, mau kemana? Nah, ini pertanyaan yang sering sulit dijawab oleh kita hari ini. Jadi, maka sindirannya Marcuse menurut saya menarik. Jadi, bis mewah ini kita tidak tahu mau kemana. Nah, era yang kita sebut teknologi informasi digital dan lain sebagainya, ini terus mau apa? Kalau sudah 4.0 terus mau apa? Kalau sudah canggih teknologi kita mau apa?
Ini yang jarang kita pikirkan. Sehingga katanya Mahatma Gandhi kan, manusia itu teknologinya canggih tapi tidak humanistik. Iya. Nah, humanistik ini bagi saya ya termasuk arah tadi. Ini mau dibawa kemana? Nah, karena kita sangat cepat apa-apa, lari apa-apa, pengen segera nyampe, pengen segera. Cuma targetnya target artifisial kalau bahasa ya. Target-target sementara yang ini tidak esensial. Jadi kayak tempat transit sementaranya saja. Yang itu kita ingin segera sampai. Tapi setelah itu ya sudah. Kayak kita kalau kebut-kebutan naik mobil luas banter, tapi terus sampai rumah ya terus nggak ngapa-ngapain. Iya, Jadi seolah-olah diburu ingin apa, tapi begitu sampai kamar kos ya santai-santai lagi, tidak ada apa-apa. Wong tadi pelan-pelan menikmati di jalan kan bisa, mungkin banyak hal bisa dinikmati, disyukuri, lihat keindahan ya. Tapi kan pengen banter, terus ya tidak ada apa-apa. Dan Tujuannya- ini, kalau saya tuh sering berpikir, Pak Faiz, sengebut-ngebutnya kita, lebih cepat berapa menit sih ketimbang orang yang nggak ngebut. Iya, gitu. jadi makanya ada tokoh stoik namanya Marcus Aurelius itu. Ini ada pepatah stoik yang terkenal sekali. Alam semesta ini tidak pernah terburu-buru, tapi semuanya tercapai. Jadi, Contohnya gimana tuh, Pak? iya, matahari dari timur ke barat, apa pernah ke susu? Wah, biar segera nyampe barat, segera kan enggak. Ya dia sesuai saja ritmenya, sesuai asalnya. Musim berganti kan ya sesuai saja aturannya, tidak pernah terburu-buru dan semuanya tercapai. Semuanya tercapai. Iya. Karena Se- mereka sudah menjalani sesuai dengan tujuan sesuai itu. ada tujuannya, dia tahu mau kemana dan untuk ke sana dia butuh kecepatan sekian dan lain sebagainya. Jadi dia ngerti pola yang harus dia jalani. Jadi sebenarnya tadi yang Pak Faiz singgung ya, Pak Faiz, yang terpenting itu kedaulatan diri, sehingga kita bisa Iya, mengukur iya. Jadi seharusnya ini berapa lama. sering saya bilang kuncinya orang hidup itu dua, tahu diri dan tahu batas. Tahu diri itu Iya, tadi, tahu ngerti aku ada di mana, posisinya di mana, tujuan hidupku apa, itu bagian dari tahu diri. Besok mau apa dan lain sebagainya. Yang kedua tahu batas. Jadi tahu batas itu kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita. Kita bisa ngontrol diri kita sepenuhnya, itu bagi saya tahu batas. Banyak kegelisahan kita hari ini justru sebabnya adalah kita lupa batas kita. Tidak tahu entah itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi kalau ingin bahagia, bagi saya ya kuncinya dua tadi. Tahu Nah, diri dan tahu batas. ngomongin tujuan tuh kan kalau di filsafat ada teleologis ya, Iya, Pak Faiz ya, Iya. tentang bagaimana pentingnya tujuan, menentukan tujuan. iya, Nah kita itu kan anak muda sering ya jalani aja, gitu. iya. Sehingga sering dari milih jurusan kuliah salah karena sekadar Iya. jalani aja, milih istri salah padahal ini fatal seumur hidup. Iya, Terus milih pekerjaan juga kadang salah karena ya udah jalani dulu nanti. iya. Nah itu menentukan tujuan kalau kayak kita mau dari filsafat tuh apa sih Pak Faiz? Jadi ada satu filosofi yang saya suka. Salah satu favorit saya dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi menurut saya ini menarik untuk jadi cara kita menetapkan tujuan. Kalau bahasanya beliau, angeli anange ngorakeli. Apa tuh? Angeli itu kita mengalir. Seperti Mengalir. anak-anak tadi. Tapi orakeli, tidak tenggelam. Jadi tidak tenggelam itu berarti yo kita ndak sekedar air kemana kita ke situ. Iya. Jadi kita mengalir ikut arus, tidak melawan arus. Melawan arus itu mungkin anti dengan situasi hari ini, Iya. anti kemajuannya, anti teknologi. Ini melawan arus, berat itu kalau ikuti. Tapi kita punya prinsip. Orakeli itu berarti kita ya ndak mengalir saja. Kita dengan mengalir itu kita menetapkan tujuan. Tapi tujuan yang tidak melawan arah. Tujuan yang menyesuaikan dengan situasi peradaban sekeliling kita. Jadi berarti dibutuhkan dua keahlian, memahami situasi dan memahami diri. Memahami situasi tadi untuk mengalir, biar kita tahu ini zamannya memang zaman seperti ini. Nah, orakeli tadi berarti kita memahami diri. Aku punya prinsip, aku punya target, aku punya idealisme, aku punya ini untuk biar kita tidak sekedar ikut saja. Jadi kalau prinsipnya hanya mengalir saja, ikut saja. Ya kalau pas alirannya beres membawa kita ke yang baik-baik. Kalau alirannya negatif, kita terbawa ke yang negatif. Nah itu tujuan itu kita pelajari Pak Faiz atau kita menentukannya? Iya. Ada dari luar, oh tujuan itu harus seperti ini, seperti ini. Iya. Atau enggak, dari dalam justru kita menentukan tujuan kita. Dua-duanya. Jadi apa keinginan kita yang itu bahannya mungkin dari luar. Makanya tambah banyak ilmu, tambah luas wawasan, mungkin tujuan kita lebih bagus.
Misalnya kita belajar ini, belajar itu, terus akhirnya kita, oh kalau begitu tujuan hidupku yang bagus itu ini. Ah, itu dari dalam kan, keputusannya dari dalam, tapi bahannya dari luar. Dari luar. Jangan hanya dari dalam saja, tidak membaca keluar, tidak mencari bahan di luar, nanti kita sempit. Atau hanya nyari luar saja tanpa pendirian, ya nanti akhirnya kita bingung sendiri. Tadi itu Iya, ngalir ke tempat yang nggak mengalir jelas. tapi ke tempat tidak jelas tadi. Makanya penting menurut saya, iya, dari luar semua itu pelajaran-pelajaran. Terus keputusan milih itu di kita. Jadi bahaya kalau kita tidak memutuskan sendiri. Pada akhirnya biasanya kita gadaikan pilihan itu ikut pilihannya orang lain. Orang lain begitu berarti saya baik begitu. Wah, itu bahayanya kadang-kadang tidak cocok dengan kita. Biasanya melahirkan kegelisahan-kegelisahan, kerumitan-kerumitan hidup karena ternyata yang kita target itu tidak nyambung dengan situasi kita. Bahaya juga kalau kita tidak mau yang luar sama sekali yang tadi. Itu nanti kita sempit seolah-olah hebat padahal enggak. Seolah-olah canggih padahal banyak yang lebih bagus dari itu. Iya. Nah itu yang disebut angeli ananging ora keli. Jadi mengalir tapi tidak hanyut, tidak tenggelam. Tapi tetap Ya, berdaulat. jadi kita itu orang yang otentik tapi tidak egois. Ah, Jadi diri kita sendiri tapi tidak menang-menangan, tidak merasa diri sudah paling baik. Kita tetap mau belajar, mau dapat masukan. iya. Nah, itu. Kalau ininya Pak Faiz tapi tahu batas itu Pak Faiz. Yeah. Itu kan sesuatu yang sulit banget Pak Faiz. Yeah. Kadang kita tuh begitu sadar, oh kayaknya batasnya segini. Terus ada aja alibi-alibi, entah dari dalam diri atau luar, dari omongan Yeah. orang, yang bikin kita akhirnya, oh enggak masih oke lah ini. Oke. Jadi memang tahu batas itu nanti banyak berhubungan dengan kesadaran diri. Jadi kita baca diri kita terima apa adanya, kita sadari potensi kita, terus kita optimalkan. Itu nanti hubungannya dengan batas. Karena saya tidak ngerti batasku, tidak ngerti situasiku, akhirnya apa? Target ini kemungkinan hanya melahirkan kekecewaan. Jadi melahirkan kegelisahan. Jadi bukan berarti kita salah bercita-cita, cuma kita kurang realistis cita-cita kita karena kita kurang cerdas membaca diri kita, posisi kita. Jadi itu Jadi- kemudian pentingnya ya kita memberi waktu untuk diri kita Iya. sendiri ya. Jadi kita harus, itu tadi pentingnya muhasabah, tafakur, membaca diri. Jadi ngerti, oh aku ini orangnya pemarah kok, maka aku hindari situasi-situasi ini. Itu namanya tahu diri. Aku sulit kalau jadi guru misalnya, aku ini ternyata kalau ngomong sulit memahamkan orang. Ini tahu diri. Jadi guru itu mulia, tapi saya tidak matok jadi guru, bukan berarti saya tidak ingin menyebarkan ilmu, tapi aku tahu diri. Iya. Aku ngomongnya tidak bagus. Mungkin aku lebih manfaat kalau di sini, bukan di situ. Nah, itu namanya, ini hidup semacam ini menurut saya lebih membahagiakan. Tapi jebakannya itu kadang Pak Faiz kalau anak muda itu sekarang akhirnya overthinking. Pak Faiz. Oke. Jadi akhirnya mereka terlalu berpikir berlebih Iya. dan tidak pernah menemukan sikap apalagi melangkah untuk memulai Iya. sesuatu. Itu banyak banget tuh tengah malam tuh waktunya anak-anak muda tuh mikirin Ya, ini gimana sih? jadi overthinking itu menurut saya bagian dari ketika orang tidak sadar tentang dirinya. Tidak tahu tentang dirinya. Overthinking itu kan orang yang mengerahkan daya pikirannya di situ tentang sesuatu yang dia sendiri mungkin sulit memecahkannya. Dipikir terus tidak diputus-putuskan, muter bulat Muter. terus di situ tidak ada jalan keluarnya. Nah, di antara orang tahu diri itu dia sadar batasnya. Ini memang masalah rumit. Aku bukan ahlinya. Berarti ya sudah stop. Nah, itu menurut saya salah satu solusinya overthinking itu malahan. Iya. Kita tahu diri. Sudahlah memang bukan wilayahku. Kalau katanya Konfusius kan kita menemukan yang pas, yang cocok itu kan jalannya 3. Ada meniru orang lain, ada berpikir sendiri, ada ngalami sendiri. Oke. Nah, yang pertama ini mudah, enak. Yang kedua ini berat. Kayak mikir tadi overthinking tadi. Yang ketiga ini pahit, kata Konfusius. Ngalami tabrakan dulu baru belajar, oh berarti saya nggak boleh. Iya, berarti Nah, saya itu kan harus pahit. hati-hati. Ya. Jadi yang pengalaman ini pahit. Nah yang kedua yang berpikir sendiri, refleksi sendiri, ini berat. Memang tidak semua orang bisa. Kalau kita tidak sadar kapasitas kita, akhirnya overthinking. Gelisah terus tentang dirinya. Ada jalan paling mudah, meniru. Jadi orang-orang yang mungkin menurut kita baik, kita idolakan. Ya disebut mudah juga, tidak terlalu juga, karena kadang-kadang kita salah idola juga Iya. bisa meleset. Tapi ini maksudnya tidak mengerahkan daya Daya berat dan upaya. seperti kita overthinking tadi, berpikir, kok yo
guruku yang ini kok nyaman ya, enak, saya tiru saja lebih enak. Nah, ini lebih ringan. Iya. Kita tinggal mengambil yang insya Allah kalau kita asal tidak salah pilih juga, yuk insya Allah pas caranya. Nah, ini yang disebut mudah. Jadi kalau saya memahami diri itu ya seperti itu juga tadi. Kita sulit Pak, saya batasnya di mana, anunya di mana. Boleh kalau bahasa akademinya nyari benchmark. Saya kalau jadi kayak orang itu mungkin bisa kok. Nah ini mudah. Jadi kalau saya meniru beliau yang hanya seperti itu misalnya, hanya dalam tanda petik ya, mungkin saya mampu kok. Kalau sekedar jujur tawaduk saya bisa kok. Tapi kalau yang hafal Quran itu saya tidak mampu. Nah itu loh. Jadi meniru lebih mudah ini. Tapi kalau berpikir sendiri kadang-kadang yang memang perlu kapasitas tertentu. Berat. Tapi bagus kalau bisa. Kalau bahasanya anak muda tuh ATM, amati, tiru, tapi yang modifikasi agak ya, bedanya. Sesuai kita. Jadi ada yang ditiru itu lebih mudah memang. Cuma ya kuncinya memang awas salah pilih yang ditiru. Karena begitu salah idola ya nanti kayak tadi akan melahirkan masalah baru nanti. Itu berarti balik lagi ke batas kita dalam ngefans ke orang ya, Pak Faiz ya? Iya, nanti ada hubungannya dengan itu juga. Wong kita itu kan sebenarnya makhluk yang sangat terbatas. Kalau apa saja kita pikirkan sendiri, sebenarnya kita tidak akan bisa hidup kok. Kopi ini saja, kalau saya sambil mikir, ini jadi cappuccino kayak gini, bahannya apa ya, terus gambarnya bisa kayak gitu, caranya gimana ya. Itu mungkin ya kita gelisah sendiri, ada masalah, nambah problem. Jadi kita harus ngerti kapan direm Anda. Ayo, memang saya tidak ahli kopi. Jadi direm, jadi sudahlah yang ini nggak usah dipikir. Oh yang itu nggak usah lah. Ini penting menurut saya untuk anak-anak hari ini yang sering terdistraksi oleh isu-isu medsos, isu-isu yang apa saja nyampe ke kita terus kita pikirkan. Dan kita berusaha untuk komentari. Apa saja terus kita komentari. Itu yang menurut saya mungkin akan jadi masalah dalam hidup kita. Itu bagian dari overthinking tadi. Harusnya kalau kita tidak mikir tidak apa-apa kok. Wong ya siapa kita misalnya. Tapi kita memaksa diri untuk komentar, untuk ikut mikir. Akhirnya sebenarnya yang kena dampak efeknya malah kita sendiri. Kita jadi gelisah, kita jadi tiba-tiba punya masalah baru, bahkan kadang-kadang punya musuh yang baru karena beda perspektif. Nah itu karena kemampuan rem tadi yang kurang pakem. Jadi ada kalanya kita begitu ada isu, oh ini bukan wilayah saya, ya sudah. Ada kalanya gitu saja. Mungkin banyak hal dulu lebih baik begitu. Kalau saya bilangnya kalau kita sering overthinking, jangan-jangan kita ini bakat untuk sekolah filsafat. Karena filsafat itu kan mikirin sesuatu yang menurut orang berlebihan. Ngapain kamu mikirin hal-hal begitu? Bisa begitu juga. Atau juga sebenarnya tidak filosofis. Enggak filosofis. Iya, karena filsafat itu cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu orang yang ngerti kapan maju, kapan mundur, itu bijaksana. Kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Sehingga ya nggak akan overthinking. Iya, nggak akan overthinking. Jadi makanya kalau ada orang, wah filosof itu ngeyelan, nggak bisa kalah kalau debat. Kalau ada orang sangat ngeyelan, bagi saya malah bukan filosof. Iya. Justru dia tahu diri. Dia nggak tahu titik kebenaran di mana yang saya harus berhenti. Oh ini sudah. Jadi kalau orang ngeyel itu kan salah benar, dia ingin menang. Nah kalau orang tipenya ini bagi saya malah bukan filosof. Justru filosof itu orang yang mau, oh iya engkau lebih benar. Itu bagi saya filosof. Dia mau berkomitmen pada kebenaran, bukan pada egonya. Nah, kalau berdamai dengan orang yang mungkin lebih benar, itu relatif mudah ya Pak Faiz. Tapi berdamai dengan orang yang salah. Ini problem kita di medsos. Kita udah tahu salah, kita benerin dia, tapi dia ngotot nih Pak Faiz. Iya, jadi memang ngobrol dengan orang yang ngotot, yang cara berpikirnya pokoknya itu ujian berat. Iya, itu sulit kita yang tidak bisa diberitahu pokoknya ini. Jadi itu titik, kalau bahasa saya ya titik ketika kita harus kayak bahasanya Al-Quran itu. Rasulullah kan pernah juga diingatkan oleh Allah kan, innaka la tahdi man ahbabta itu. Bukan engkau yang memberi hidayah, tapi Allah. Tugas kita cukup menunjukkan menurutku yang benar ini. Menurut saya yang baik begini. Monggo dia menanggapi apa sudah sebenarnya di luar kuasa kita sudah. Makanya Nabi itu kan di beberapa kesempatan kan sering bilang, apakah sudah aku sampaikan? Itu maksudnya ya sudah aku sampaikan, perkara nanti kamu ikut apa enggak ya sudah di tanganmu masing-masing. Nah, jadi menurut saya titik bijaksananya adalah kalau dia memang gelas yang tertutup, yang tidak bisa ditambah lagi, atau pintu yang tertutup yang tidak bisa dibuka lagi, ya sudah. Yang penting sudah kita ketuk agar dia membuka pintu, bahwa ditutup terus ya monggo. Dan mungkin bukan soal
kitanya, tapi lebih ke soal waktu ya Pak Faid. Iya. Mungkin suatu hari dia akan mikirin apa yang kita jadi omongin. kalau bahasa agama itu mungkin ya siapa tahu Allah ngasih hidayah Hidayah pada suatu saatnya. hari. Iya, jadi Dari suatu kita hari. tapi cuma Jadi loading mungkin, aja. ya pancingan Buffering. jadi jalannya kita tapi tidak saat ini suksesnya. Mungkin Hidayahnya kayak masih tadi ya, buffering. kayak tadi loh, orang nemu kebenaran kadang-kadang bukan dari kata-kata tapi dari pengalaman yang dia alami. Mungkin peristiwa apa membuka mata dia. Oh iya ya, Iya, iya. berarti temanku dulu benar yang dikatakan begini. Mungkin akan ada itu. Makanya saya sering bilang tuh Pak Faiz, yang jauh lebih penting dari memberikan pesan yang baik adalah memberikan kesan yang baik. Iya. Agar kesan baik itu nempel sehingga suatu hari orang itu ingat kepada kita. Iya. Itu dulu omongannya salah tapi kok kesannya baik. Jangan-jangan benar tuh Iya. omongannya. Jadi biar tidak muncul mental block yang kita terus kayak WA itu kita diblokir oleh Diblok, dia. iya. Oh ya emang kalau kesannya buruk kan, Iya kan? oh ya pantas emang Diblokir, orang iya. salah karena memang kesannya juga buruk Kesannya sehingga buruk, pesannya terus kita nggak pernah diblokir, dipikirin ya. lagi. Jadi ya itu penting untuk kita hari ini karena hari ini kan zamannya memang bagi saya ya digital itu kan era komunikasi. Yang cirinya hari ini itu antara lain tindakan komunikasi lebih penting daripada makna komunikasi kalau hari ini. Gimana tuh contohnya? Jadi orang yang penting aku komen dulu, yang penting aku Oh. kelihatan dulu. Ini kan tindakan komunikasi. Oh. Tidak mikir maknanya, Maknanya. isinya, efeknya dan lain sebagainya. Yang penting hadir dulu. Iya. Beda kalau kita ngobrol gini kan kita sambil mikir, milih kata yang enak, jangan-jangan Habib Iya. nggak berkenan nanti. Iya. Sebentar. Itu kan kalau langsung gini kan ada mekanisme otomatisnya. Tapi di medsos kan kesadaran ini jarang muncul. Jadi yang penting orang tampil dulu karena orang khawatir dianggap tidak ada. Jangankan itu, kadang berita teman sakit aja semuanya harus tampil mendoakan. Tidak cukup satu orang, mari bersama-sama kita doakan. Dan tidak gitu, semua kadang cuma di copy paste aja dari Di atasnya, copy, di komen ya kan semuanya. Karena dia takut kalau tidak muncul di situ jangan-jangan dianggap tidak peduli. Iya, iya. Iya, jadi Itu saya ngerasain tuh di grup WhatsApp kalau ada berita duka, iya. kalau Jadi, kita nggak ikut komen padahal udah banyak. iya. Padahal mungkin kita yang tidak komen diam-diam ngirim Fatihah, Iya. diam-diam mendoakan. Tapi kan rasanya koyok belum peduli kalau belum. Iya. Jadi Hadir secara belum- fisik iya. ya. Itu yang saya sebut tindakan komunikasi dianggap lebih penting daripada makna dan kedalaman komunikasi. Komunikasi. Jadi, ya itu makanya pentingnya kita mengatur segalanya termasuk memberitahu yang baik-baik, termasuk perilaku yang untuk dicontoh tidak sekedar isi yang kita omongkan. Itu nanti jadi memberi tuntunan tidak sekedar memaksa dan lain sebagainya. Jadi situasi-situasi penting kita hari ini karena generasi era ini menurut saya generasi yang tidak bisa hidup tanpa jaringan, tidak bisa hidup tanpa medsos, tidak bisa hidup tanpa HP dan lain sebagainya. Mungkin beda dengan kita. Iya. Zaman saya masih ada era tidak ada listrik, ada era cuma radio saja sama tape recorder zaman itu. Jadi seandainya tidak ada listrik pun saya bisa membayangkan masih bisa seneng kok dengan melakukan ini itu. Tapi generasi hari ini mungkin tidak bisa sudah. Dan akhirnya jadi aneh aja melihatnya Pak Faiz ya. Oke. Karena teknologi itu kan dibikin untuk memudahkan kita Nah, iya. dalam berkomunikasi. Tapi justru di media sosial kesalahpahaman itu justru lebih Iya. besar dan lebih mungkin, dan pas ketemu justru hilang itu kesalahpahaman. Iya. Dan banyak paradok ya. Kayak teknologi informasi itu kan sebenarnya alat komunikasi kayak Iya. HP itu. Harusnya semakin canggih alat komunikasi, semakin kita tersambung. Tapi hari ini kan alat komunikasi semakin canggih, semakin kita terisolasi. Iya. Dunia sosial kan semakin habis. Iya. Setiap orang asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Kadang-kadang kita ngobrol berdua gini, yang satu pegang HP ngadep sana, satu pegang HP ngadep sini. Iya. Jadi padahal fasilitas komunikasinya canggih, tapi kualitas komunikasinya turun drastis. Turun drastis. Itu situasi kita hari ini. Dan Penting untuk refleksi. Refleksi, ya. Iya. Jadi yang saya bilang tadi ya, kita mukasabai. Bukan berarti terus kita balik, kalau gitu tidak ada teknologi saja. Iya. Nggak mungkin, peradaban tidak mungkin dibalik arahnya. Tapi ya kita yang saya bilang tadi, kita harus sadar kapan ngegas, kapan ngerem, kapan memanfaatkan secara bijaksana. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب
لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زي نود احترام محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زي نود احترام محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام Ada 5 penyesalan orang di alam kubur. Satu diantaranya, ketika sudah dia gosok meninggal arwah, dia gosok matanya, dia buka, kata dia, saya di mana? Kau sudah meninggal, dah saat. Saya sudah mati. Iya. Ya Allah, hidupkan saya kembali, hidupkan saya kembali ke dunia, sekejap saja, kira-kira 1 menit lah kalau boleh. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Solat? Bukan. Puasa? Bukan. Haji? Bukan. Saya hanya ingin berkata, ya Allah, semua hartaku aku sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan minta solat? Karena solat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita masih solat. Haji hanya bisa kita dapat ketika kita haji. Puasa hanya kita dapat ketika kita puasa. Tapi sedekah, meskipun sudah tulang belulang hancur, kita tetap mengalir. Itulah yang disebut sedekah jariah. Keliru Bapak Ibu yang Allah kasih rezeki, Bapak tidak bersedekah. Keliru. Dan Alhamdulillah, makin bersedekah, Allah makin ganti. Maka almarhum almarhumah, insya Allah lapang kuburnya karena ada sedekah beliau. Yang ketiga, yang akan menolong kita di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Almarhum almarhumah, beliau suami istri, tokoh pendidikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika diajarkan ilmu hukum kepada mahasiswanya, diajarkan tentang keadilan, lalu anak mahasiswanya menjadi pengacara yang membela dan menegakkan keadilan, selama itu juga amal-amal akan mengalir. Maka karena itu, ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah, jangan berhenti di grup, jangan berhenti di HP bapak, sebarkan. Bapak punya 10 grup WhatsApp, satu grup 100 orang, kirim, 1000 orang yang terima. Kalau ada yang mengamalkan 5 orang, selama 5 orang itu amalkan, bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Inilah 3 yang akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur, bahkan sudah habis tulang belulang kita. Anak yang soleh dan soleha, sedekah harta, kemudian ilmu yang bermanfaat.
Dan orang yang ada di alam kubur sekarang masih transit, belum sampai surga, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapa yang paling menderita di alam kubur? Kata Nabi, orang yang paling menderita di alam kubur nanti adalah al-mutahawil bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Saya mau tanya, bapak-bapak, kalau pergi merantau ke Sulawesi Selatan, ternyata bapak tidak nyaman di Sulawesi Selatan, ada pilihan? Ada? Ada. Balik lagi ke Jakarta. Saudara-saudara dari Jawa merantau ke Sumatera, ternyata di sana tidak bagus. Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya. Iya toh? Bapak-bapak kalah pil caleg, ada pilihan? Kalah pilpres, ada pilihan? Ada. Tunggu lagi 5 tahun yang akan datang, kita tanding lagi. Ya, tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Selesai urusan, biar ada di situ kita lewat. Bukan lagi gubernurku. Iya kan? Ibu-ibu, suami cerewet, suami kasar, ada pilihan, Bu? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai. Ya, bapak-bapak punya istri cerewet, ngamuk aja kerjanya, nggak tahu menghargai suami, ada pilihan? Ada. 2 pilihan. 1 tambah jadi 2, 2 cerai. Ada pilihan, Pak. Maknanya bapak menderita di dunia masih ada pilihan. Dan tidak ada orang menderita di dunia dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi menderita 24 jam. Tidak, pasti ada senyum-senyumnya. Tapi kalau bapak masuk kubur, ada pilihan? Ibu-ibu masuk kubur, ada pilihan? Nggak nyaman pertanyaannya, keluar dulu. Begitu bapak keluar, viral satu dunia, Pak. Ya. Dan siapa orang menderita di kubur? Al-mutahawil bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Kita kan diminta oleh Allah untuk pasrah. Begitu pasrah kita disuruh sholat, disuruh ini, disuruh itu. Ini yang baik, ini yang keliru. Dan kita patuh. Loh, saat menjalankan patuh ini kan kita tidak tahu nanti hasilnya apa. Tapi dalam situasi tidak tahu ini kita diminta tawakal. Tawakal itu pasrah. Ya Allah, saya menjalankan ini, hasilnya apa? Aku pasrahkan padamu. Itu tawakal. Setelah tawakal, misalnya sudah selesai kita jalankan dan kita lihat hasilnya, kita diminta ridho. Itu pun kalau hasilnya tidak cocok, selain ridho kita juga diminta sabar. Cuman di Islam tuh berlaku hukum ini. Jika tanaman Anda merambat ke tetangga, buahnya masuk, maka hakun mushtarak, buahnya hak bersama dengan tetangga. Jangan tunggu dia minta. Jangan tunggu. Anda punya rambutan, buahnya ke tetangga, ketuk pintunya, sampaikan, Bu, ya Pak, ada apa? Itu ada buah. Ya, saya tahu pohon rambutan punya Bapak kan. Betul, pohonnya punya saya, tapi buahnya ke tempat ibu. Jangan tunggu sampai menguning, sampai memerah. Ibu pengen saat hijau pun ambil aja. Nggak usah minta izin sama saya. Aturan dari mana, Pak? Nabi Muhammad mengajarkan saya, jangan sampai tetangga menikmati dengan pandangan dan menyapu sampahnya saja, dia mendapatkan bagian yang sama untuk mengambil buahnya. Islam. Ternyata sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Apa kata Rasulullah dalam hadis surat Ahmad? Bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi untuk teman-teman yang merasa banyak dosanya, ingin membersihkan diri, mensucikan diri, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan bersedekah. Teman-teman lihat juga dalam surah Saba ayat 39, apa kata Allah? Dan barang siapa atau barang apa saja, harta apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya Allah akan menggantinya. Itu janji Allah dalam surah Saba ayat 39. Dan tentu saja orang-orang yang bersedekah dilapangkan jalan menuju ke surga. Hari ini kita kaya, besok kita bisa jatuh miskin. Hari ini kita sehat, besok Allah bisa membuat kita sakit. Hari ini kita pandai, besok Allah bisa buat kita lupa. Begitulah kehidupan. Allah gilirkan semuanya sebagaimana roda yang berputar.
terus menerus, ada kadang kita di atas, ada kadang kita di bawah. Maka mudah-mudahan dengan menghindari berbagai macam sifat sombong, tawadhu ada dalam diri kita, mudah-mudahan insya Allah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai juga oleh sesama manusia. Teman-teman tahu kenapa ketika kita sujud kita rendahkan kepala kita ini? Dalam tubuh kita yang paling mulia kan adalah kepala. Kita letakkan di paling akhir, di paling bawah. Kemudian kita katakan Subhana Rabbiyal A'la, segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Karena itu sedang menunjukkan betapa kita rendah di hadapan Allah yang maha tinggi, betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang maha tinggi. Tapi ada juga buah yang banyak mengandung antioksidan resveratrol. Selain itu juga banyak mengandung antioksidan lainnya. Tapi mungkin buah ini dianggap sebelah mata oleh kita. Padahal ini rajanya buah yang ada di Indonesia. Mungkin kalau delima susah, blueberry susah. Tapi buah ini ada di Indonesia. Namanya buah jamblang. Oke, jamblang bagus. Tapi ada yang lebih baik dari jamblang. Apa? Buah manggis, Pak. Kapan terakhir makan buah manggis? Antioksidan namanya lycopene. Dapat mencegah penyakit prostat. Bapak-bapak yang sudah mulai susah kencing nih. Kencingnya tidak tuntas, netes lama. Kemungkinan sakitnya prostat. Dapat dicegah, diobati oleh lycopene. Ada di mana? Buah tomat dan semangka. Tomat dan semangka. Makan tomat dan semangka tiap hari. Bagaimana supaya tidak kena stroke, jantung, kanker, dan sebagainya. Dan bagaimana cara pengobatannya, itu yang paling penting. Tolong dicatat, ini penting. Jadi bagaimana cara mencegahnya, dok? Yang pertama, mulai hari ini jangan makan malam. Makan sate boleh, daging kambing boleh, yang penting jangan berlebihan dan jangan dimakan lebih dari jam 7 malam. Tolong catat. Yang kedua, jangan tidur larut malam. Batasan tidur jam berapa? 10:30. Jangan lewat dari jam 11 baru tidur. Liver kita akan rusak. Yang ketiga, air putih dijaga 2 liter sehari. Ya, boleh minum kopi, tapi yang penting dari pagi sampai maghrib 2 liter air sudah masuk. Malam mau tidur jangan banyak-banyak minum. Seteguk 2 teguk saja. Jadi kalau mau tidur jangan sampai 2 gelas. Rusak ginjalnya malah, Pak. Cukup seteguk 2 teguk sekedar membasahi kerongkongan. 3. Langkah keempat, puasa, Pak. Lakukan puasa secara rutin. Itu yang keempat, puasa. Yang kelima, ini penting, Pak. Tapi kadang-kadang Video dakwah. Apa hukumnya kita orang muslim membantu orang non muslim, bersedekah kepada non muslim? Apakah itu tetap akan juga menjadi pahala? Menjadi pahala yang sangat besar. Oh iya? Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, apapun agamanya, yang tidak memerangi kita. Bahkan suatu hari Nabi Ibrahim dalam salah satu hadis qudsi dijelaskan kedatangan orang zindik, orang ateis. 70 tahun umurnya, minta makan. Nabi Ibrahim ini kan punggawa tauhid. Wah, saya gak enak sama Allah ngasih makan orang ateis. Kamu masuk teis dulu deh. Masuk bertuhan. Teis dulu ya. Kata orang ini, saya gak mau menukar sepiring nasi dengan iman saya bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia pergi, ditegur sama Allah. Wahai Ibrahim, orang itu umurnya 70 tahun. Kenapa bisa hidup 70 tahun? Dengan keateisannya. Karena saya kasih makan setiap hari. Kemudian minta makan sekali ke kamu tolak atas nama saya. Nyibrit Nabi Ibrahim, dikejar orang itu, dikasih makan. Berapa banyak orang melakukan kekerasan atas nama agama. Padahal yang punya agama Tuhan begitu rahman dan rahim, begitu cinta. Orang yang tidak menyembah Tuhan, meskipun jodoh di tangan Tuhan, tetap dikasih jodoh, tetap dikasih rezeki. Saya gak pernah dengar berita orang mati kelaparan karena rezekinya diboikot oleh Tuhan, karena dia ateis. Gak ada. Semua orang dikasih makan. Kita sedekah kepada siapapun. Kalau dia tetangga, meskipun dia non muslim, dia paling berhak atas sedekahmu. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang yang dekat dengan kamu, tetanggamu, itu paling berhak, meskipun dia non muslim, meskipun dia ateis. Mau nyembah ubur-ubur kayak nyembah charger kayak silahkan, tapi dia berhak. Jadi kalau mereka minta bantulah. Bantu. Bahkan kalau kita mau berpikir positif, justru itulah saatnya kita menunjukkan bahwa kita penganut agama yang baik. Ada nilai dakwah di situ. Ada nilai dakwah secara tidak langsung. Meskipun jangan diniatkan dakwah ya. Iya. Artinya itu secara tidak langsung aja. Jangan diniatkan memberi untuk mengubah iman seseorang. Iman itu urusan dia dengan Tuhan saja. Tugas kita hanya menyampaikan aja. Atau juga, dan jangan pernah ketika memberi merasa kamu yang memberi.
Karena itu hak orang miskin, kata Tuhan dalam Al-Quran. Bahasanya itu bukan kamu memberi, tapi sampaikanlah hak mereka. Jadi jangan sampai mereka meminta, jangan sampai kamu punya perasaan memberi. Itu hak mereka kok, cuma dititipkan oleh kita. Ilmunya tukang parkir lah, punya banyak mobil tapi titipan. Malam hilang semua dia. Dititipkan aja. Itu seorang pemabuk pernah menasihati saya, Bang Helmi. Oh ya, real nih. Real, kisah nyata. Dia sangat berbagi. Entah kenapa ya, faktanya orang itu kalau ritualnya kurang, biasanya berbaginya tinggi. Pemabuk, penjudi itu biasanya sedekahnya tinggi. Nah, terus dia bilang, kain kafan itu gak ada sakunya. Jadi kita mati gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Kain kafan gak ada sakunya. Gak ada sakunya. Ngapain lu? Jadi dia kalau punya itu sering dia bagi-bagi. Prinsipnya itu kain kafan gak ada sakunya. Hikmah dari seorang pemabuk. Dan dipelajari oleh seorang habib. Jadi karena itu saya sering bilang, kunci menuntut ilmu itu adalah kerendahan hati. Kunci masuk surga itu kerendahan hati. Mengambil pelajaran dari mana saja. Saya di awal-awal itu dipertanyakan, kok sama Coki, kok sama Uus, kok sama ini. Lah, gak ada jaminan kita lebih baik dari dia. Gak ada jaminan kita lebih surga. Gak ada jaminan, kita gak tahu. Gak tahu, itu semua hak prerogatif Tuhan. Jadi ya udah, jalani, mengambil hikmah dari mana saja, mengambil pelajaran dari mana saja, nikmati hidup. Nikmati hidup. Karena menikmati hidup itu salah satu bagian dari bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kadang orang kan traveling mulu, nggak ibadah loh. Lah, traveling itu ibadah. Karena ayat Tuhan itu juga ada di alam semesta yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Orang traveling mensyukuri nikmat Tuhan, tahadus bin nikmah, itu adalah ibadah yang sangat mulia. Makanya rendah hati, jangan sombong lah, jangan merasa ibadah itu hanya di masjid, sekolah itu ilmu itu hanya di sekolah. Tidak, di mana-mana. Kata orang Arab, "Khudil hikmah walau min duburi kalbi." Ambillah ilmu walau dari pantatnya anjing. Sampai segitunya. Sampai segitunya, untuk menggambarkan ilmu itu ada di mana-mana. Jadi ya itu kuncinya sih sebenarnya. Rendah hati dan terbuka. Karena itu kafir itu dalam bahasa non Arabnya adalah kofar. Kafir itu menutup artinya. Jadi orang yang menutup pintu hatinya, menutup pintu pikirannya, dia sedang melakukan tindak kekafiran. Menutup. Misalnya, oh enggak, saya sudah enggak mau dengerin itu karena dia sekolahnya hanya sampai SMA. Oh enggak, saya enggak mau dengerin dia karena dia non muslim. Oh enggak, saya enggak mau dengerin dia karena dia penjudi, pemabuk, pemerkosa. Itu tindak kekafiran. Menutup diri dari semua kemungkinan kebenaran yang ada, kebaikan yang ada, ilmu yang ada, hikmah yang ada, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Habib, 1 jam lebih kita, luar biasa ini. Kayaknya harus rutin kita. Akan ada jilid kedua, jilid ketiga. Kemarin udah dengan Mbah Tejo di sini ya. Dengan Mbah Tejo di sini. Dan surprise sama konsepnya Mbah Tejo. Dan gaya yang unik. Dan saya bikin tayangan juga dengan Mbah Tejo dari dulu. Saya pengen ngobrol sama Mbah Tejo soal etika. Beliau punya etika yang amazing bagi saya. Tayangan 6 jam di TV One, ILC, nggak buka HP dan mendengar semua pembicara. Itu etika. Gila. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya bukan hanya tidak melakukan itu, tidak pernah melakukan itu. Dan itu sulit. Berjam-jam. Kita kadang lagi ngobrol buka HP. Itu bagi saya salut. Dan saya mengikuti jejak beliau. Di antaranya, tidak mau tanda tangannya palsu di buku saya. Saya tanda tangani sendiri. Sudah hampir 5.000 buku saya tanda tangani sendiri. Sekarang kan banyak yang pakai stempel dicetak. Karena bagi saya tanda tangan basah itu ada ikatan emosional antara saya dengan pembaca dan spiritual. Karena satu tanda tangan saya membaca sholawat gitu. Saya ingin ada ikatan emosional. Ini harus ditanda tangan juga kalau gitu. Iya. Oh sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Basah. Ya, saya akan baca. Ya, jadi penonton saya, ini buku yang sangat luar biasa. Habib, terima kasih, saya belajar banyak Bang Helmi dari obrolan kali ini. Ya. Terima kasih, senang diundang. Teman ngobrol yang asik. Saya bukan senang, saya merasa satu kehormatan bisa menampilkan Habib. Inilah yang kita perlukan ya, orang yang tidak
berdakwah dengan cara ngamuk-ngamuk, ya, dengan cara ini salah, itu salah. Habib, kita punya tugas luar biasa. Kita dengan gaya milenial, Anda harus pendekatan milenial. Kita kemarin miris ya, beberapa pelaku radikal itu mulai menular ke anak muda ya, yang melakukan bom bunuh diri. 12 tahun. Iya, kemarin ada mahasiswi, ada apa gitu. Ya, Habib harus menyentuh mereka, Habib. Semoga mohon doanya, amin, untuk melaksanakan tugas itu. Ya. Dan tentu itu tugas semua orang. Ya, pasti. Terima kasih, Habib. Terima kasih, Bang Helmi. Semoga saya percaya ini sangat bermanfaat. Untuk apa kita hidup? Itulah agaknya yang dibicarakan ibu-ibu di atas sampai ribut betul. Untuk apa kita ini hidup? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh akal manusia. Makanya Sokrates, seorang filosof dulu Yunani, berkata, untuk menjawab mengapa kita hidup, perlu hidup 500 tahun lamanya. Tak cukup umur. Mau pikir, untuk apa kita hidup? Sampai akhirnya karena tidak sanggup akal itu menjawab, maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata saya hanya bisa melihat apa yang ada dalam masjid ini saja. Saya tak tahu berapa banyak jamaah di luar. Maka karena mata ini terbatas, saya ini manusia yang lemah. Telinga juga hanya bisa mendengar apa yang dibicarakan sekeliling dan atas saja. Apa yang dibicarakan orang di luar sana saya tak tahu. Maka saya manusia yang lemah. Akal juga begitu, tidak bisa menangkap saya ini habis mati nanti mau kemana. Maka saya manusia lemah. Allah Maha tahu, maka Dia kirimlah salah satu makhluknya ingin menjelaskan kau untuk apa, sedang di mana dan akan kemana. Dan makhluk itu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa hidup? Langsung dijawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada makhluk yang kuciptakan, baik jin maupun manusia, kecuali untuk beribadah. Cara beribadahnya bagaimana? Langsung dijawab, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana cara perbuatannya? Langsung dijawab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka Al-Quran itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang maaf perempuan haid. Qul huwa adza, katakan itu kotor, tidak baik. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu apa yang mesti mereka sedekahkan. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang itu melainkan hanya sedikit saja. Nah, jadi Al-Qur'an menjawab berbagai pertanyaan yang tak dapat dijawab oleh survei, tak dapat dijawab oleh lembaga penelitian riset. Dia menjawab apa yang tak bisa dijawab akal manusia. Pepatah Melayu berkata, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah artinya bambu. Orang kalau naik rakit bambu mesti ditanamkan ke dalam sungai. Kalau panjangnya cuma sejengkal, jangan laut hendak diduga. Itulah orang yang terlalu memaksakan akalnya, akhirnya ngomong sendiri dan senyum sendiri. Akhir puncak daripada akal adalah ngomong sendiri, senyum sendiri. Angkot lewat pun dia senyum. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita yang sangat rendah, hina ini mengaku lemah. Aku berserah kepada Engkau ya Allah. Berserah itu bahasa Arabnya istislam. Makanya kita ini tadi mengaku di hadapan Allah hanifan musliman. Aku condong kepada kebenaran, musliman, dan aku hanya berserah diri kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya apa kata Allah kita ikut. Padahal ini akhir pekan, weekend, maunya santai,
tapi kita ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Bangun subuh ikut. Padahal ini mestinya santai di rumah, tidur-tiduran, membalaskan sakit hati hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ini hari Sabtu, tapi justru hari Sabtu bersusah payah, berdingin-dingin di luar. Bahkan kabarnya jam 3 sudah ada yang datang ke masjid ini. Bahkan ada yang mabit di samping danau. Bayangkan itu. Orang mabit di Musdalifah, yang mabit di samping danau. Oleh sebab itu maka ini apa yang membuat makhluk ini bisa begini? Itu semua adalah orang-orang yang mengerti untuk apa kita hidup. Karena hidup adalah untuk beribadah. Bangun tadi dari tidur langsung beribadah. Buka mata, ibadah pertama adalah zikir. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, tempat najis, kotor, bau, kotoran, tempat setan, tapi tetap menjadi ibadah. Dalam WC-nya pun ibadah. Dia masuk lagi ke kiri, dia katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi itu ibadah juga. Dia langkah kaki kanan, dia katakan ghufranaka, ghufranaka, maafkan aku ya Allah. Mengapa dia minta maaf keluar dari WC? Karena selama di WC dia tidak menyebut Allah. Lidah yang diciptakan untuk beribadah, selama di dalam tidak beribadah, maka ibadah di dalam WC hanya hatinya saja berzikir. Tak boleh menyambut seruan azan. Terdengar suara azan masuk ke WC, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tak boleh. Tak boleh mengucapkan salam. Assalamualaikum, Nabi diam. Assalamualaikum, Nabi diam. 3 kali diucap, Nabi diam. Selesai keluar dari toilet, WC, barulah Nabi menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Karena tidak boleh menyebut nama Allah, maka minta ampun keluar dari WC. Karena lidah yang semestinya dipakai untuk menyebutmu ya Allah, berzikir mengingatmu ya Allah, tadi tak kupakai selama beberapa menit di dalam. Maka dia katakan ghufranaka. Lalu kemudian melihat wajah di cermin, mana tahu ada kotoran di mata. Jangan sampai kita berjumpa sama orang di masjid, orang senyum, kita senyum, yang disenyumkan orang kita. Maka lihat dulu baik-baik. Maka ketika melihat wajah, dia pun menjadi ibadah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kalau kau sudah perbaiki bentuk ciptaanku ini menjadi sempurna, maka perbaikilah akhlakku ya Allah. Lalu setelah itu berangkat dari rumah menuju masjid, beribadah juga. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Setiap langkah kaki ke Masjid Al-Qalam ini bernilai 1 langkah menghapus dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus dosa. Langkah keempat mengangkat derajat. Tidak tanggung-tanggung, derajatnya diangkat Allah. Siapa yang duluan datang langsung dapat di depan. Tapi ada orang terlambat tetap tinggi juga derajatnya. Mana dia? Dia yang di atas. Siapa bilang perempuan direndahkan, dihinakan? Perempuan dimuliakan. Mana contoh perempuan dimuliakan? Kalau mau tahu, datanglah ke Masjid Al-Qalam. Perempuan dimuliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masuk ke dalam masjid, langkah kaki kanan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa nanti keluar. Tapi ketika akan masuk, apa doanya? Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan untukku abwaaba rahmatik, pintu rahmatmu, bernilai ibadah. Duduk berzikir, jangan ngobrol, jangan cerita. Foto Pak Ustaz? Nah, sikit-sikit boleh. Lalu kemudian selama itu tertulis tadi di atas. Itulah hebatnya masuk ke Masjid Al-Qalam, tidak hanya mendengar ceramah, dapat pengajian. Ketika saya masuk tadi, dengar suara azan, ada tulisan hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang mendengar seruan azan lalu menyambut seperti bunyi yang diucapkan muazzin, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia baca la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah, dimintakan untuk Nabi Muhammad, ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Yang kelima, wa ba'athallahumma maqaman mahmuda alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Maka kata Nabi, halat laku syafa'ati yaumal qiyamah, layaklah dia
mendapat syafaatku hari kiamat. Makanya selama duduk di depan tadi, tak ada satupun yang ngobrol, semuanya menyambut seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kawan sebelah ngajak ngobrol, gimana bro program mancing kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, cerita tak tentu arah. Ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selesai azan, salat sunat yang balasan pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Qabliyah subuh. Sampai-sampai andai terlambat qabliyah subuh, tetap boleh dilaksanakan setelah subuh. Habis salat subuh barulah dilaksanakan qabliyah subuh. Tapi kalau sudah sama-sama ngaji, tapi kalau nanti pulang kampung, justru sekarang orang di kota ngaji, di kampung tidak ngaji. Zaman dulu di kampung ngaji, di kota tidak ngaji. Sekarang dunia sudah mau kiamat. Di kampung orang ngaji, di kampung orang tidak ngaji. Kenapa? Parabola masuk desa. Oleh sebab itu maka kalau di kampung itu tidak ada pengajian, mereka tidak tahu bahwa qabliyah subuh diganti setelah subuh. Nanti pas mau bulan puasa pulang kampung, jangan qabliyah subuh setelah subuh. Karena nanti begitu mereka lihat, loh apa tuh? Sejak tinggal di Bekasi ikut aliran sesat. Dan dia tidak tahu bahwa sholat qabliyah subuh itu jangan sampai tinggal. Andai tertinggal, tetap dilaksanakan setelah sholat subuh. Ayatnya diatur. Ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Andai masuk ke dalam masjid, kebetulan jamnya langsung nampak kelihatan, iqamat tinggal 2 menit lagi, iqamat 2 menit, tak mungkin sholat 4 rakaat. Pilihannya tahiyatul masjid atau qabliyah, qabliyah atau tahiyatul masjid. Kalau melaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Tapi kalau melaksanakan qabliyah, automatically dapat tahiyatul masjid. Oleh sebab itu andai terlambat, waktu tinggal 2 menit, maka laksanakanlah qabliyah subuh. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Yang paling afdal cepat datang. Apa kata jamaah? Yang lambat kan ustaz, kami cepat datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai itu salat subuh. Kalau qabliyahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Begitulah. Kalau qabliyahnya saja yang pendek ayatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Lalu pahala salat subuh itu apa? Tak ada yang tahu. Makanya kata Nabi, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi", andai mereka tahu pahala salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang ke Masjid Al-Qalam walaupun merangkak, habwan, lumpuh, sakit kakinya, dia akan datang. Kursi roda tak ada, yang mendorong tak ada, datang dia ke masjid ini walaupun merangkak. Kenapa mereka tidak datang? Karena mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka memang tidak cari tahu dan tak mau tahu. Dan sampai masanya mereka nanti akan menyesal saat melihat orang-orang mendapatkan balasan. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka duduk di atas kursi-kursi istana surga, tersenyum melihat orang-orang yang dulu tak peduli pada sholat subuh. Mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaallah. Jadi Ustaz, kalau hidup ini cuma untuk ibadah, sholat, masjid, baca Quran, zikir, gimana kami mau mencari nafkah? Gimana kami mau buka ruko? Gimana kami mau bisnis? Gimana kami mau tanam kelapa sawit? Gimana kami mau proyek batu bara? Gimana kami mau ternak ikan? Ini mesti dipahami bahwa ibadah itu dibagi 2. Satu namanya ibadah mahdah, pure, original, murni, tidak bercampur dengan apa-apa. Yang satu lagi tidak ibadah tapi bernilai. Nah, ini mesti dipahami. Bapak yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu ibadah. Karena kalau itu tidak ibadah, habislah waktu kita. Makanya yang bekerja niatkan ibadah. Sehingga kalau istrinya nanya, "Mas kok lama pulang?" Ibadah nih, Mas. Tapi jangan gara-gara ini di kantor itu ibadah, lalu ketika azan di masjid kantor berkumandang, hayya 'alas shalah, dia terus ngetik, "Mas, ayo ke masjid."
Enggak, ini pun juga ibadah. Kau ibadah aja ke sana, aku ibadah di sini. Itu juga enggak benar. Karena ibadah itu dibagi dua. Satu yang murni, pure, tidak bercampur dengan apapun, namanya ibadah mahdhah. Salat, baca Quran, zikir, iktikaf. Tapi ada satu lagi, tidak ibadah. Tapi kalau diniatkan dia bernilai ibadah. Termasuk ibu-ibu yang hamil 9 bulan 10 hari, itu ibadah. Kalaulah 9 bulan 10 hari itu tidak ibadah, betapa tidak adilnya Allah. Masa kita yang duduk-duduk di masjid dapat pahala ibadah, dia yang muntahnya, yang ngidapnya tak dapat ibadah. Tadi malam begitu sampai di airport langsung SMS masuk, Ustadz keluar dari pintu berapa? Ini ada perempuan ngidam mau ketemu. Saya keluar dari pintu 4, kami sudah standby di pintu 4. Lantai berapa? Lantai paling atas. Oke, sampai di sana lihat perempuan tidak pakai jilbab, pakai celana jeans. Saya udah mau marah. Ini kenapa? Mohon maaf Pak Ustadz, non muslim. Astagfirullah. Rupanya non muslim hamil ngidam mau jumpa Ustadz Somad. Mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh. Ya, Allahu Akbar. Bernilai ibadah. Lalu yang dapat pahala dari itu siapa? Dari mana ibu-ibu hamil muda itu tahu saya? Kenal saya di mana? Padahal dia dari Jawa, saya dari Sumatera. Ternyata ada orang beribadah yang tidak kita sangka ibadah. Tidak ada rukun, tidak ada syarat, tidak ada wajib, tidak ada sunat, tidak ada makruh, tidak ada mubah. Apa ibadahnya? Ya ini, merekam ceramah ini. Merekam ceramah ini ibadah. Memoto itu ibadah. Bayangkan resiko tukang foto. Saya sampai sekarang tahu, tukang foto itu resikonya. Nanti setelah tua matanya gini. Tapi kalau mereka niatkan ikhlas untuk ibadah, maka insya Allah sehat walafiat. Ini sampai sekarang yang banyak moto-moto ustadz itu mana ada matanya tetap aja sehat. Kenapa? Karena diniatkannya untuk ibadah. Hidup ini kalau berniat ibadah tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Kenapa? Karena mengharapkan balasan dari Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang kumaksud hanya Engkau ya Allah, dan ridhamu lah yang kucari. Suatu ketika saya sampai di sebuah kabupaten kota, saya tanya ke Pak Bupati, Pak, ya, kenapa Bapak buat pengajian untuk PNS hari Kamis pagi? Pagi Kamis buat pengajian tabligh akbar. Apa manfaatnya menurut Bapak sebagai pimpinan daerah? Ternyata Ustadz Somad, kami sudah coba formula macam-macam untuk PNS ini. Pertama kami undang motivator dari Jakarta. Akhirnya di gedung hotel dengan biaya mahal. Lalu kemudian dengan infocus, suara menggelegar, semangat, semangat, semangat. Keluar dari situ lesu. Motivatornya pulang, pegawai letoy. Akhirnya kami buat undang tentara dengan bapak polisi, baris berbaris, siap, siap. Pak polisi pulang, gak siap lagi. Ternyata yang disentuh paling mantap bukan fisiknya, bukan matanya, bukan pakai infokus, bukan pakai suara menggelegar, tapi yang disentuh adalah hati. Dan satu yang bisa menyentuh hati itu adalah agama. Itulah makanya ibu bapak coba nanti kalau mau buat praktek, buat satu kota, buat satu lagi kota. Ada 2 kota. Kota ini buat voucher namanya sumbangan. Kota ini buat juga voucher tulisannya sodakoh. Lihat mana yang paling banyak diambil umat Islam, sumbangan apa sodakoh? Sodakoh, padahal nilainya sama. Sumbangan 100.000, sodakoh 100.000. Bapak ibu silakan ambil untuk anak yatim fakir miskin kita. Pasti voucher yang paling banyak diambil adalah sodakoh. Kenapa? Karena mereka menganggap sumbangan tak ada pahalanya. Karena bukan bahasa Arab. Apa dia? Sumbangan. Tidak ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, sumbangan. Yang ada adalah sadaqah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itulah mengapa yang disentuh itu bukan nalar otaknya, tapi yang disentuh itu adalah hatinya. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, jahat, kotor, hitam, gelap, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, hati. Jagalah hati. Itu yang selalu dipesankan Ustadz kita Agim. Jagalah hati.
Dan kau terserahlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang merusak manusia sekuler, membagi dua. Di masjid ibadah, di kantor tidak ibadah. Fatal. Di masjid dianggap ibadah. Jangan heran kalau ada orang di masjid khusyuk, takut nengok ke atas, melihat hanya tempat sujud saja. Allahu Akbar, tidak mau lihat ke atas. Kenapa? Dia khusyuk. Tapi di kantor dia lebih setan daripada setan. Kenapa? Berasal dari pemahaman yang salah, karena dia sudah bagi dua. Di masjid ibadah, di kantor tidak ibadah. Bahkan yang lebih fatal, yang kotor-kotor di kantor bisa dibersihkan di masjid. Kotor. Akhirnya untuk membersihkannya, pergi dia ke masjid. Laundry yang paling besar, Masjidil Haram. Sampai di sana, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, dah selesai, bersih. Enak aja. Bukan begitu ajaran Islam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan, kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat surga. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Oleh sebab itu pemahaman Islam mesti utuh. Semua adalah ibadah. Kalaulah gerak tidak ibadah, betapa menyakitkannya bapak-bapak polisi di jalan raya kena panas terik, padahal dia tidak ada penutup kepala di atas, berkeringat berpeluh. Mereka tetap merasakan itu sebagai ibadah. Tentara yang membela negara, angkatan laut di perbatasan sana, datang kapal-kapal perompak dari Thailand ingin mengambil ikan kita, tenggelamkan. Itu kalau tidak nilai ibadah, dia takut. Jangan-jangan sebelum kita tenggelamkan, kita duluan ditembaknya tenggelam. Maka itu mesti ada nilai ibadah di dalamnya. Itulah yang membangkitkan semangat jihad. Jamaah bertanya, Ustadz kemarin dari Jambi, terus kemudian terbang ke Myanmar, besok baru pulang ke Pekanbaru. Apa Ustadz? Saya lihat Ustadz dari tadi mengantuk saja. Iyalah, sampai tadi malam ke hotel jam 12, baru tidur jam 1 karena ada yang mau ditulis. Jam 3.30 sudah bangun ceramah. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah orang ramai, bangkit semangat. Habis ceramah ini tanya jawab, semangat lagi. Habis itu baru lesu. Dan tidurnya itu pun ibadah. Bayangkan tidurnya itu ibadah. Itulah mengapa banyak orang pengajian sambil oh, Ustadz menyindir ya? Tidak. Saya termasuk Ustadz yang tidak pandai menyindir. Saya termasuk Ustadz kalau dipesan request untuk menyindir, saya tidak pandai. Kenapa? Karena saya pernah menyindir orang. Ustadz, tolong Ustadz sindirkan. Ini ada jamaah yang sudah sedekah tapi mengambil uangnya kembali. Siapa yang bersedekah mengambil uangnya kembali? Kalkalbil ladzi ya'udu ila qaihi, sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Oleh sebab itu tak ada gunanya sindir menyindir. Kalau mau to the point, mana orangnya face to face, langsung saja tembak 12 pas gol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka mesti dipahami dengan benar. Di Masjidil Haram ibadah, di rumah pun kau ibadah. Istri yang dari mulai pagi memasakkan suami, dibantu oleh pembantu membuatkan minuman, membesarkan anak, menyusukan anak 2 tahun lamanya, melahirkan, meregang nyawa ibu melahirkan anak, ibadah. Makanya kalau dia meninggal dunia saat melahirkan, matinya mati syahid. Saking senangnya suaminya mendapatkan seorang istri yang syahid, tak menangis dia. Begitu tegarnya bapak, tidak meneteskan air mata. Tidak Pak Ustaz, aku melepas seorang syahid, 3 syahid lagi siap menanti. Peace, damai. Biasanya ibu-ibu kalau bawa cerita ini, kalau gini pulang aja lah kita ya. Nah, bercanda. Nah, tapi yang saya katakan tadi itu semuanya ibadah badan.
melangkah dari rumah, ibadah badan. Membukakan mata, ibadah badan. Mendengar ceramah, ibadah badan. Membaca Quran, ibadah badan. Berzikir, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ada sedekahnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu ibadah badan. Tapi ada bukan ibadah badan. Apa dia? Itulah yang 7 macam. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Nah, itu ibadah harta. Mana yang lebih banyak? Ibadah harta apa ibadah badan? Ibadah badan. Kalau ibadah harta tak banyak. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, rampasan perang. Tapi kalau ibadah badan, setiap gerak adalah ibadah. Makanya kita mesti bergerak. Di kulli harakah barakah. Setiap ada gerak pasti ada berkah. Makanya tak boleh tidak bergerak. Air sumur kalau tidak ditimba, air itu akan busuk, butek, warnanya pun tidak ada seperti minyak di atas. Mata air mesti terus berganti. Darah harus tetap mengalir, jantung harus tetap berdetak. Makanya jangan pernah kosong dari aktivitas. Fa idza farata fansab. Selesai dari satu ibadah, pindah ibadah lain. Selesai ibadah tegak, pindah ibadah ruku. Habis ibadah ruku, pindah ibadah tegak. Habis ibadah tegak, pindah ibadah sujud. Habis ibadah sujud, pindah antara 2 sujud. Selesai sudah salat, lalu kemudian puasa. Selesai puasa, lalu kemudian berzakat. Selesai zakat, lalu kemudian mengitari Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selesai itu melontar jumrah. Selesai itu menggunting rambut. Selesai itu berzikir. Tidak pernah kosong. Sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Dan ucapan terakhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Itulah jawaban tentang pertanyaan untuk apa kita hidup di dunia. Nanti kalau ada anak, ibu, bapak, tetangga, kawan, sahabat, andai tolan bertanya, untuk apa kita ini hidup? Tak usah jawab, putarkan aja videonya. Itulah enaknya zaman sekarang. Kalau dulu mesti diingat. Saya dulu pulang sholat Jumat, mak saya manggil, sini, ya mak, ceritakan apa isi khutbah khotib tadi di masjid. Gini. Itulah awal saya ceramah. Jadi saya paham mengapa saya menjadi ceramah sekarang, dan saya tidak pernah merasa menceramahi bapak ibu, saya tidak pernah merasa mengguru-gurui. Saya hanya seperti seorang anak sedang bercerita pada ibunya saja. Tadi mah kata khotib itu begini. Anak sekarang enggak. Apa kata khotib tadi? Ini MP3-nya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibu yang mendidik anak-anak ibu, ibadahnya luar biasa. Itulah mengapa ibu lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fatammal jannah, kau dapati surga di sana. Di bawah tapak kakinya surga, al-jannatu surga, tahta di bawah aqdam kaki al-ummahat, ibu-ibu. Kenapa begitu? Karena ibadah dia yang luar biasa, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Salat kita bisa, puasa kita bisa, tawaf kita bisa, sa'i kita bisa, melontar jumrah kita bisa, tahallul kita bisa. Tapi ada yang kita tak bisa. Apa dia? Mengandung. Kita tak bisa. Siapa yang mau coba mengandung, keluar dari sini, ambil bola voli, ikat di perut. Melahirkan, kita tak bisa. Siapa yang ingin coba melahirkan, keluar dari sini, telanlah jeruk bulat-bulat. Habis itu keluarkan bulat-bulat. Menyusukan, kita tak bisa. Dan itu ibadah. Tapi bukan ibadah mahdah. Dia tidak selevel dengan sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ibadah ini berkualitas. Ibadah badan, sudah. Ibadah harta, sudah. Ada ibadah yang terakhir, yang ketiga. Kalau ibadah badan berkeringat, lelah, capek. Ibadah harta, duit habis. Tapi ada ibadah satu lagi, tak nampak di mata. Apa dia? Ibadah hati. Itulah dia ikhlas. Orang yang ikhlas tak tampak. Ikhlas, ridha, qanaah, tawakal, zikir, muhasabah, muraqabah, tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari penyakit hati, riya, sum'ah, takbur, sombong, hasad, busuk hati. Itu ibadah. Kenapa begitu? Disitulah letak adilnya Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Bapak ibu yang ikut membangun masjid ini, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala balasan melimpah ruah. Kami nggak bisa Pak Ustadz, jangankan bangun masjid, buat rumah kami aja kami nggak bisa. Allah Maha Adil. Kalau kau tidak bisa dengan ibadah harta, maka kau dengan ibadah tangan. Apa dia? Ikut gotong royong masjid.
nampak ada pembangunan masjid, ikut ngecornya, pasangnya, tapi dengan syarat menyelesaikan masalah, jangan buat masalah. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal laila, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Sama macam orang yang bangun masjid, salat 12 rakaat. Kamu bisa bangun masjid? Bisa. Bagus. Kamu? Saya nggak bisa. Amal saya apa? Tenang, ada amal. Allah Maha Adil. Salat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Saya nggak bisa Pak Ustadz, sedang terbaring di rumah sakit, kaki sakit, kepala sakit, hati sakit, jantung sakit. Stop, jangan lanjutkan. Aku tak sampai hati mendengar penderitaan. Jadi amal saya apa Pak Ustadz? Ada satu amalmu. Apa dia? Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit Pak? Tidak. Kenapa? Sakitku hilangkan, hatiku ridha. Man lam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar dengan bala ujianku, walam yarda bi qada'i, yang tak ridha dengan takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Kau sabar, kau ridha menerima itu. Apa balasannya? Lebih hebat daripada balasan orang yang bangun masjid, lebih besar daripada balasan 12 rakaat salat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira, unlimited. Begitulah Allah Maha Adil. Untuk apa kita hidup? Hidup untuk beribadah. Ibadah apa yang kita lakukan? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. Yang sudah melaksanakan tiga-tiganya, alhamdulillah. Yang baru melaksanakan satu, tambah. Yang satu pun belum, innalillah. Masjid ini besar. Kadang kita bangga masjid besar, rupanya APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Bangga kita masjid megah, rupanya APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Patutlah masjidnya di tengah hutan, karena di situ tanah yang murah. Akhirnya pemukiman masyarakat jauh, masjid di tengah jalan, masjid di tengah perjalanan luar kota, jauh dari pemukiman masyarakat. Masuk kita ke dalam, tai kambing yang ada di dalam. Tapi masjid ini megah, mewah, 2 lantai, lengkap dengan kubah yang besar. Ini swadaya masyarakat. Saya tahu ini dari mana? Jamaahnya cerita. Kalau tidak, mana saya tahu. Ini masjid ini asli swadaya Pak Ustaz. Lama membangunnya Pak? Enggak lama, sebentar saja. Sebentar saja, sekejap langsung terkumpul 7,6 miliar uang. 7,6 M. Itu kalau dibelikan channel berenang gitu. Bayangkan itu, bisa terkumpul masyarakat. Padahal ibadah yang paling berat, ibadah harta ini. Banyak orang kalau diajak iktikaf, banyak. Ayo kita iktikaf, ramai. Ayo kita zikir ke Az-Zikra, ramai. Jangan lupa besok zikir ke Az-Zikra, hari Ahad pertama, sekaligus acara live Damai Indonesia TV One bersama Ustadz Abdul Somad LC. Tapi ada ibadah yang berat. Apa dia? Ibadah harta. Banyak orang ketika diajak muhasabah zikir malam, ya Allah, banyak dosa kami ya Allah, tapi dia susah menangis, meneteskan air mata. Tapi begitu lewat kota infak, memang menangis. Tak sampai hati melihat Bung Karno keluar dari dompet. Lewat kotak sodako infak, lama membuka dompet mencari patimuran. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tak termasuk golongan yang bakhil ini. Kenapa? Karena setan selalu setan ya'idukumul faqra, membisikkan kepakiran. Jangan beri, jangan beri, jangan beri, nanti kau susah, nanti anak kau tak makan, nanti kau dikeluarkan kerja, kau makan apa, nanti kau mau beli rumah, nanti kau mau beli tanah, nanti kau mau beli mobil, nanti kau mau beli cincin, nanti kau mau beli kamera, nanti kau mau ganti HP, uangmu tak ada. Setan selalu berbisik-bisik. Lawan setan itu. Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hanya saja kalau yang berbisik itu setan, kita baca ayat kursi, insya Allah dia kabur. Ini yang berbisik ini kawan kita. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Tapi tak apa-apa, tetap aja bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hembuskan ke wajahnya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah ibadah 3 ini kita lakukan, ibadah badan sudah, sholat subuh sampai melimpah ruah ke belakang. Saya dengar suara hati tadi, lapor, tenda sudah penuh, sudah melimpah ke jalan. Masya Allah. Ibadah harta sudah 7,6 M. Ibadah hati sudah, sabar, ridha, qanaah, tawakal. Tapi jangan lupa, datang merusak yang 3 ini, perkelahian, merusak ukhuwah Islamiyah. Masjid yang besar, kalau sudah kelahi di dalamnya, tinggal kelahi, tak lagi ada persatuan. Masuk masjid bukan baca doa pintu masuk masjid, malah masuk masjid ngelihat kira-kira dia di mana ya. Oh dia di sana, gua di sini lah. Oh di sini, dia di sini. Sampai akhirnya suatu hari terlambat, lupa ngelihat. Allahu Akbar. Rupanya dia di samping. Jangan kelahi. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ulama. Gak ngerti Quran, gak ngerti Sunnah, tanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Coba lihat bunyi ayatnya. Andai ayat itu sampai bihablillah titik sudah cukup. Berpegang teguhlah dengan cara tali Allah. Cukup. Mengapa ujungnya tetap ditutup? Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Karena banyak orang yang sudah baca Quran, sudah sholat, sudah puasa sunat, tapi hatinya pecah bercabang. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati rusak kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu kalau ada fitnah-fitnah, tabayun, klarifikasi. Jangan su'uzan. Ijtanibu katsiran minaz-zan. Kepengurusan, masyarakat, jamaah, sayang kebersamaan rusak. Gara-gara apa? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara api di dalam sekam, ada kulit padi bertimbun, di dalamnya itu ada setitik api, tiba-tiba api menyala, akhirnya semua menjadi abu, dan abu dihembus angin, tak berkesan sama sekali. Hilang 3 ibadah. Ibadah badan hilang, ibadah harta hilang, ibadah hati hilang. Gara-gara apa? Berkelahi. Ingat, setan tak pernah berhenti. Inna syaitan, setan ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah melihat orang sholat, dia tidak lagi goda mereka untuk menyembah, sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku. Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan ke dalam hati orang yang sholat. Maka jaga ini. Jangan kita bertengkar gara-gara masalah khilafiyah. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya jadi imam, saya baca kunut. Dan imam-imam dekat rumah saya itu saya pesan harus baca kunut, karena saya berpegang mazhab Syafi'i. Tapi ketika sholat di Masjid Al-Qalam, saya tidak tahu jamaah di sini pakai kunut apa tidak. Saya tidak ingin merusak kebiasaan mereka. Mana tahu mereka ikut mazhab Hambali, mana tahu mereka Muhammadiyah. Saya tidak tahu. Maka ketika diminta jadi imam, Ustaz jadi imam, batuk. Saya tak mau merusak, biarlah imam tetap saja. Rupanya imam di Masjid Al-Qalam tidak baca kunut, ya saya tetap ikut sholat. Apakah perlu saya ulang sholat saya? Tidak. Sholat saya sah, karena apapun ormasmu, apapun mazhabmu, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Perti, mau Persis, mau Al-Irsyad, mau Jamaah Tabligh, mau FPI, mau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya sepakat sholat subuh itu wajib. Jadi yang wajib aja kita laksanakan. Adapun perbedaan teknisnya, yang satu pakai usolli, yang satu nggak pakai usolli, yang satu ngangkat tangannya ke telinga, yang satu ngangkat tangannya ke bahu, yang satu bismillahnya jahar, yang satu bismillahnya sir, yang satu ayatnya panjang, yang satu ayatnya pendek, yang satu pas mau turun sujud tangan duluan, yang satu lutut duluan, yang satu duduknya tapak kakinya duduk di tapak kaki kiri, yang satu duduknya langsung pantatnya ke lantai, yang satu telunjuknya ngangkat sekali, yang satu berkali-kali. Itu masalah teknis simple sederhana. Ada masalah yang lebih besar. Apa masalah kita yang lebih besar? Membeli tanah baru untuk buat sekolah Islam, membeli tanah baru, ruko baru untuk buat apa? 212 mat, kita mat. Orang Islam belanja di warung Islam. Alangkah indahnya, selesai acara sholat subuh bersama, pengajian bersama, selesai itu belanja beras minyak goreng bersama. Serbu
Sehingga bangkitlah ekonomi umat. Berapa pegawai bisa ditampung bekerja? Langsung membeli beras ke tempat-tempat tanaman masyarakat. Sehingga mereka tidak menjadi korban rentenir. Musim menanam diulur, kasih pinjaman pupuk, pinjaman tanah. Masa musim panen ditarik. Mereka menjadi korban rentenir lintah darah. Disedot darah mereka sampai kering dan mati. Kita selamatkan dengan apa? Dengan market. Masjid punya market. Saya beberapa kali meresmikan market punya masjid di Masjid Raya Batam, Masjid Agung Batam. Itu di bawahnya ada super mini market untuk berjamaah. Kemarin pulang dari Pulau Bintan, itu juga meresmikan di Dumai. Begitu juga. Nah, ini 212 Mart. Terserah namanya apa. Ada 212 Mart, ada namanya Kita Mart, atau bisa juga buat Somart. Nah, bisa juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka visi misi kita ke depan, jauh melihat ke depan. Kami harus punya pusat perbelanjaan komunitas muslim. Kami harus punya komplek perumahan muslim. Nah, ini semua yang akan menyelamatkan kita. Kalau sudah begitu, maka mengertilah untuk apa kita hidup. Dan setelah itu kita pun mati dalam keadaan tenang. Baru anak kita bisa berkata, mari kita antar jenazah almarhum Abdul Somad menuju tempat peristirahatan terakhir. Karena memang benar-benar istirahat. Tapi berapa banyak orang tidak istirahat. Karena amal badan tak ada, amal harta tak ada, amal hati tak ada. Tak pernah memikirkan masjid, tak pernah memikirkan umat, tak pernah memikirkan belanja umat, tak pernah memikirkan pendidikan anak-anak umat. Akhirnya mati. Yang layak untuk dia, mari kita antar dia menuju azab pertama, akan menyusul azab-azab berikutnya. Na'udzubillah. Hasbu